Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, untuk kelas 10 eh, SMA atau MA ya. Selamat untuk kalian yang baru masuk ke level SMA ya atau MA. Eh, Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang fisika ya secara luas. Nah, sementara di SMP itu fisikanya hanya sebagian-sebagian aja, hanya mengenal. Nah, sekarang kita akan mengenal fisika atau mempelajari fisika secara lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama untuk di kelas 10 yaitu besaran dan satuan. Nah, ini lanjutan dari ketika kalian mempelajarinya di SMP kelas 7. Nah, sekarang kita akan memperluasnya. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan ya. Oke, lanjut ke pembahasan. So, pokok bahasan yang pertama yang akan kita pelajari adalah besaran pokok dan besaran turunan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini saya tampilkan materi besaran dan satuan. Yang pertama itu besaran dan satuan, kemudian B-nya besaran pokok, C-nya besaran turunan, D satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian E-nya pengukuran besaran pokok, F-nya pengukuran besaran turunan, G-nya dimensi, kemudian H-nya angka penting, dan yang terakhir adalah latihan soal. Saya akan menampilkan selalu soal-soal atau contoh soal supaya kalian tuh benar-benar mengerti dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, di sini ada pokok bahasan yang dilewat oleh saya, yaitu pokok bahasan vektor ya, atau besaran vektor. Kenapa? Karena nanti di depan atau di video selanjutnya saya akan menampilkan besaran vektor. Nih khusus ya untuk vektor. Sebab vektor itu dibawa ke mana-mana ya atau ke materi lain sepanjang fisika itu digunakan. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Oke. Oke. Nah, sekarang apa itu besaran dan satuan? Besaran dan satuan ya. Nah, sekarang definisinya nih besaran. Segala sesuatu yang bisa dinyatakan dengan angka dan dapat diukur dengan alat ukur dan disertai satuan. Jadi begini maksudnya. Kita mengukur sesuatu, nah untuk mencari nilainya berapa. Ya, kalau misalkan alat ukurnya misalkan meteran, maka yang akan diukur adalah panjang, bisa lebar, bisa luas. Ya. Maka nanti sertakan nilainya berapa, ya, kemudian satuannya apa, gitu ya. Itu. Berarti untuk pengukuran panjang itu pasti hubungannya dengan satuan meter, sentimeter, kilometer, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan hubungan dengan massa? Berarti yang diukur adalah massa benda, kemudian satuannya apa, alat ukurnya apa, gitu ya. Nah, itu. Bagaimana mengerti ini? Nah, kemudian berikutnya adalah satuan. Nah, definisinya seperti ini. Perbandingan di dalam pengukuran atau sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Awas pusing nih. Nah, jadi maksudnya ini, kalau mengukur itu harus ada ada apa satuan gitu ya, jangan sembarangan gitu. Nah, okay, walaupun itu ukurannya ukuran menggunakan tangan misalkan atau jengkal atau langkah kaki gitu, tetap harus ada satuannya. Nah, di sini saya ambil contoh nih, contoh hasil pengukuran massa suatu benda. Nah, kalau kita menjual atau membeli suatu barang, ya, suatu barang, maka tentu saja barang itu harus ditimang kalau kita mau membeli masanya, bukan berat awas ya, bukan berat. Kita membeli berat buah bukan, kita membeli massa buah ya gitu. Misalkan buah yang kita beli misalkan 12 kilogram. Nah, berarti besarnya adalah 12, kemudian satuannya adalah kilogram. Nah, alat ukurnya itu bisa neraca ya, bisa neraca digital, bisa neraca yang manual. Maksudnya neraca digital itu kita hanya nyimpan di atas neraca itu nanti display menunjukkan angka ya. Nah, itu sangat akurat sebab digitnya banyak. Sedangkan untuk yang manual misalkan kilo entog atau kilo apa itu ya. Nah, itu nanti di depan ada itu manual ya. Jadi kesalahannya masih ada gitu terutama untuk
penjual-penjual yang nakal itu pasti dikurangi ya gitu. Nggak mungkin ditambah gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan ya seperti itu ya. Jadi 12 kilogram itu berarti 12-nya besaran, kemudian kilogramnya adalah satuan. Oke. Itu selalu harus ada satuan dari hasil pengukuran. Oke. Nah, dari sekian banyak besaran dalam fisika kita ambil beberapa, yaitu besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, siapa yang menetapkan? Yang menetapkannya adalah ilmuwan, tidak sembarangan ya. Ilmuwan atau orang yang kompeten di bidangnya. Misalkan nih, si A meneliti tentang panjang suatu benda misalkan ya yang digunakan untuk fabrikasi misalkan ya. Nah, itu berarti dia yang menentukan gitu. Oke. Nah, di sini kita tampilkan beberapa besaran pokok yang kita kenal yang selalu digunakan sehari-hari oleh manusia dalam kehidupannya. Nih. Ya. Nah, itu dibaca dulu ya. Nah, ini besaran pokok dan satuan. Nanti satuannya apa? Gitu ya. Nah, besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di masa. Ini sering nih dijumpai. Kita beli beras, kita beli singkong, kita beli jagung, itu pasti di kilo. Beli kacang hijau, gitu, pasti di kilo. Beli gula, beli minyak, itu pasti di kilo. Ya. Nah, besaran pokok yang pertama masa. Nah, ini diberi simbol M. Ini dari mana nih? Ini Inggris ya. Maize ya. Jadi masa maize di sini maka pakai simbolnya M. Nah, kemudian waktu. Kok kenapa tidak W gitu ya? Kalau di Indonesia ya pakai W pasti. Nah, ini di internasional pakai T, time ya. Kemudian panjang kok pakai L. Ini asalnya dari Inggris juga. Karena peneliti ini dulu itu kita harus mengakui orang-orang bule di sana ya, luar negeri. Length ya, panjang. Kemudian suhu ya, T. Oh sama dengan ini, beda. Kalau ini waktu times, ini temperatur ya, temperatur. Kemudian kuat arus, ya. I, electric current ya. Kemudian intensitas saya, I besar, ini kandela ya. Nah, jumlah zat itu N, ya. N itu mol zat. Nah, oke, yang sering banyak muncul adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, nomor 4 itu. Itu yang sering banyak muncul. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang begini. Nah, sekarang begini, simbolnya adalah M, kemudian masanya ini satuannya nih dulu udah dikenal nih kilogram ya. Kemudian ini waktunya bisa sekon ya atau detik ya boleh, detik ya. Detik. Nah, ya, ini nanti satuannya ini apa simbolnya M, kemudian ini sekon, ini boleh S ya, sekon ya. Kemudian panjang, ini satuannya adalah meter ya. Jangan ngomongnya M ya. Ini juga jangan kg ya, kilogram ya ngomongnya. Kamu misalkan ditanya, berapa sih masa kamu? 45 kilogram misalkan ya. Itu jawabnya. Jangan 45 kg ya. Berapa sih masa kamu? 70 kg ya. Tapi bacanya 70 kilogram. Berapa sih tinggi kamu? 1,6 meter. Jangan 1,6 m ya. 1,6 meter gitu. Nah, kemudian suhu. Nah, ini biasanya itu derajat Celcius atau yang standar internasional adalah Kelvin ya, gitu ya. Kelvin. Kemudian berikutnya kuat arus. Nah, kuat arus ini ampere ya. Ini namanya orang-orang peneliti. Nah, beri notasinya A. Misalkan berapa sih arus yang mengalirnya? Jangan misalkan ya. Saya tulis di sini 3 ampere. Nah, ngomongnya jangan 3A tapi 3 ampere gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya intensitas cahaya. Ini kandela ya, pakai C. Candle. Ya. Kandela. Ini. Kandela. Itu candle ya. Ini CD ya. Awas nih, jangan itu. Jangan macam-macam. Kandela aja CD ya. Nah, kemudian mol zat ini satuannya mol ya. Mol gitu ya. Nah, itu. Saya perkenalkan untuk besaran pokok dan satuan kemudian simbolnya ya. Oke. Itu
Nah, sekarang yang sering muncul adalah 1, 2, 3 ya. Dan kalau 4 itu jarang ya. Oke. Tapi nanti kalau misalkan ditanyakan satuannya harus saya tahu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Sekarang konversi satuan besaran pokok. Nah, saya tampilkan kalau kalian masih ragu dan lupa lah gitu ya dari pelajaran SMP. Nah, dari sekian banyak saya ambil beberapa saja. Yang pertama panjang. Nah, ini satuannya kilometer, kemudian meter, kemudian inci, ada mil, ada kaki atau feet ya. Nah, sekaligus saja. Kemudian massa, ini satuannya kilogram ke gram ke miligram. Ini sering sekali kesalahan-kesalahan ada di sini. Sebab nanti soal-soal dalam fisika tidak selamanya pakai MKS ya, meter kilogram sekon, tapi ada CGS ya. Okay. Nah, di sini ada ons, 1 ton gitu ya. Nanti kita bahas. Tampilkan aja dulu. Kemudian cek waktu. 1 jam. Nah, saya tidak akan menanyakan atau tidak akan menampilkan apa itu 1 menit, apa itu 1 detik itu ya. Apa itu 1 kilogram. Definisi awalnya ya. Enggak, silakan kalian baca lagi. Baca dulu, baca ya dari literatur lain. Nah, kemudian ini bukan waktu, ini suhu ya, suhu. Ini bukan waktu, sorry. Ini suhu. Suhu biasanya ini untuk standar internasional adalah Kelvin ya. Maka di sini ada standarnya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Nah, konversi satuan besaran pokok yang pertama panjang. Nah, ini usahakan kalian jangan mengikuti angka ini. Maksudnya nyatakan dengan pangkat tidak sebenarnya ya, atau notasi ilmiah. Nah, ini berarti 10 pangkat 3. Supaya tidak banyak nulis 0 ya. Meter gitu ya. Ya, meter. Kemudian ini juga sama, 10 pangkat 2 cm. Nah, kalau dari sini ke sini ya, itu berarti 100, ini 10, berarti 10 pangkat 3. Bagaimana kalau misalkan milimeter ke meter? Awas, ini suka salah nih. Balikan aja 1/1000 atau 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini juga sama. Kalau meter ke kilometer ya udah tinggal 10 pangkat minus 3 ya. Nah, berikutnya ini 1 inci ya, 1 in. Biasanya orang-orang itu nulisnya bukan 2,54 tapi 2,5 gitu. Nggak masalah ya, yang penting sesuai lah. Karena 4 sendiri tidak bisa dibulatkan ya. 4 sendiri adalah bilangan hasil pembulatan ya. 1 inci 2,54 cm. Mil lah sekarang. Mil itu berarti satuan untuk jarak laut ya, di laut ya maksudnya. Misalkan kecepatan kapal destroyer misalkan 80 mil per jam gitu ya. Itu berarti mil bukan kilometer per jam. Ya. Kemudian 1 feet. 1 feet ini satuannya satuan Inggris ini. Ini satuan Inggris ini. Inggris maksudnya. Itu 12 inci ya. Nah, berarti nanti kalau dari inci mau ke senti ke sini ya. Ya udah tinggal 12 inci kalikan 2,54 gitu ya. Gampang ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat massa ya. Massa benda itu 1 kilogram menjadi gram atau ubah ke gram itu berarti gini aja tulisnya 1/43 gram ya. Atau mau dari gram ke kilogram nih, ini 10 pangkat minus 3 ya. Awas, ini di sini banyak yang salah nanti. Ya, konversi satuannya. Nah, ini 1 kilogram 10 miligram. Nah, berarti 10 pangkat 3 miligram. Ya, dengan mg ya. Nah, terus dari miligram mau ke kilogram, jelas di sini tinggal balikan. 10 pangkat minus 3 ya gitu. Nah, 1 ton. 1 ton 10 quintal ya. 1 quintal 100 kilo. Nah, udah. Nah, sekarang 1 on itu 100 gram. 10 pangkat 2 ya. Oke, gram gitu ya. Itu ya. Nah, berikutnya untuk waktu 1 jam 3600 sekon. Nah, udah? Nah, ingat nih. Kemudian 1 menit 60 detik. Nah, di sini awas, di sini ada sekon ke milisekon ya. Jangan ms ya. Saya ingatkan lagi nih kalau nyebutnya ms. Tapi bacanya 10 pangkat 3 milisekon. Udah? Kalau milisekon mau ke sekon, ya tinggal bagi dengan 1/1000. Berarti 10 pangkat minus 3. Ya, nanti di momentum ini ada ya, dipakai.
Nah, yang ini saya coret ya. Suhu ya, bukan massa. Nah, ini saya salah nulis tadi. Suhu itu untuk derajat Celcius kalau dikonversi ke satuan internasional itu pasti ke sini. Maka T derajat Celcius akan dimasukkan atau dikonversi ke Kelvin itu tinggal nama 273. Oke, nanti di sini khusus mempelajari suhu dan kalor ya. Kalau nggak salah di semester 2 kelas 10 ya. Maka yang kalian itu siapkan dulu dari sekarang supaya belajarnya maksimal. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Nah, apa saja? Nah, perhatikan sini. Nah, saya ambil dari sekian banyak besaran turunan. Itu kita ambil begini aja. Beberapa. Yang pertama luas, kemudian volume, kemudian kecepatan, gaya, usaha, energi kinetik. Nah, simbolnya nih luas bukan usaha. Luas adalah A, area gitu. Volume, ya volume. Percepatan, kok di sini A tidak P ya. A itu acceleration, akselerasi. Kecepatan, V, biasanya dari velocity, kemudian gaya, ya. Bukan G di sini, tapi F. Kenapa? Karena force-nya. Jadi Inggrisnya nih, force. Nah, usaha bukan U ya, tapi W. Tapi nanti di buku-buku universitas ada yang nulis U. Ya. Itu maksudnya energi ya. W, jadi work. Ya. Kemudian energi kinetik. Nah, ini baru di Indonesia kan EKA. Yang benarnya adalah QA. Ya. QA, kinetic energy. Nah, di Indonesia berarti energi kinetik. Oke. Nah, itu besaran-besaran turunan. Saya ambil dari sekian banyak, kita ambil beberapa saja ya. Nah, sekarang luas itu panjang kali lebar kan. Nah, berarti di sini pokok ya, besaran pokok. Berarti nanti ini meter, ini juga meter ya. Berarti nanti meter kuadrat. Jangan mm ya, meter kuadrat. Kemudian volume panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini berarti meter ya. Meter. Berarti meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Nah, percepatan. Kalian sudah mempelajarinya di gerak lurus berubah beraturan di SMP ya. Ini kelas 8 kalau nggak salah ya. Nah, apa itu percepatan? Nah, percepatan itu kecepatan persatuan waktu atau perubahan kecepatan persatuan waktu. Ini kecepatan itu meter per detik ya. Waktu itu sekon, berarti meter per detik ya. Nah, kecepatan atau velocity itu jarak perpindahan ya, perpindahan dibagi dengan waktu. Delta S per delta T. Satuannya ini kuadrat ya, sorry. Ini kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, ini satuannya meter per sekon saja. Nah, sekarang gaya. Gaya kita ambil dari W sama dengan M kali G. Massa kali percepatan gravitasi. Satuannya apa? Newton. Bacanya Newton, jangan N ya. Newton. Newton ya. Beri notasinya N. Gitu. Nah, sekarang usaha. Usaha di SMP udah. Gaya kali perpindahan. Maka ini satuannya adalah Joule. Ya. Nah, kemudian yang terakhir energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Adalah energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak. Nanti ada babnya ini khusus ya. Ada usaha dan energi. Kalau nggak salah di kelas semester depan ya kalau nggak salah nih. Oke. Yang penting pelajari aja dulu. Nah, ini satuannya sama juga. Kenapa sih sama? Karena usaha itu kan perubahan energi. Ya. Energi itu satunya Joule, berarti usahanya juga satunya Joule. Kalau di Inggris ini bukan EK, berarti KA ya. Kinetic energy. Nah, di Indonesia adalah energi kinetik. Nah, itu tampilan untuk besaran turunan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, nanti di depan kita akan mempelajarinya. Bab-bab khusus gitu ya, terutama untuk kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi ya. Oke.
Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini konversi satuan ya. Konversi satuan. Nah, untuk volume, nah itu berarti eh, satuannya meter kubik, kemudian kecepatan, kemudian gaya. Tadi udah disebutkan ya. Nah, berarti ini konversinya begini. Ini untuk volume, ini sekedar contoh aja nih. Ini berarti meter kubik ya. Kemudian ini meter per sekon kuadrat ya. Ini berarti meter per sekon. Ini gaya itu bisa W sama dengan mg ya. M kali G ini atau M kali A untuk gaya biasa ya, M kali A. Ini satuannya nanti Newton gitu ya. Ini udah dibahas tadi dikit. Kemudian usaha, itu berarti usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Ini satuannya joule ya. Gitu. Itu untuk konversi satuan. Gampang ini ya, gampang. Oke. Nah, udah kita telah mempelajari tentang pokok bahasan atau pokok bahasan besaran dan satuan serta konversinya. Oke, untuk selanjutnya next video satuan baku dan satuan pengukuran besaran pokok ya. Oke, ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan baca dan baca supaya kalian lebih mengerti lagi ya dari literatur yang lain ya. Sepanjang kalian mampu atau mampu berusaha, nah pasti itu pengetahuan akan bertambah. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian ya, maka jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari tentang fisika. Oke, terutama untuk besaran dan satuan. Oke, terima kasih. Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.